Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, terutama teman-teman dari insan media. Dari pendapat Ombudsman yang disampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kepesertaan dan program jaminan sosial yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini terbukti ada maladministrasi berupa pertama, tidak kompeten, dua, penyimpangan prosedur, dan tiga, adanya penundaan berlarut dalam proses layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Next. Nah, saya ambil contoh bentuk maladministrasi terkait tidak kompetennya. Tidak optimal dalam akuisisi kepesertaan baik pekerja penerima upah dan bukan pekerja penerima upah. Lemah dalam pengawasan kepatuhan terhadap perusahaan. Tidak optimal dalam mengawal pelaksanaan Impres nomor 2 tahun 2021, kurangnya program sosialisasi edukasi kepada peserta dan masyarakat, SDM pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan yang kurang optimal dalam merespon hak peserta. Kemudian kedua, penyimpangan prosedur. Tidak ada akuntabilitas oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada agen-agen perisai yang merupakan basis-basis kemasyarakatan. Kedua, pencairan klaim secara kolektif melalui HRD perusahaan. Ini jelas penyimpangan prosedur. Kemudian perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS Ketenagakerjaan dan tidak dilakukan upaya penyelarasan regulasi untuk mengoptimalisasi akuisisi kepesertaan dan pelayanan klaim dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, penundaan berlarut, yaitu pelayanan pencairan klaim manfaat dari program JHT, JKK, JKM yang sampai dengan hari ini masih ada hambatan di sana sini. Nah, tindakan korektif yang kami sampaikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, yang pertama, harus melakukan sosialisasi koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka percepatan akuisisi kepesertaan sektor penerima upah dan bukan penerima upah. Kemudian pegawai pemerintah non-ASN dan termasuk program afirmasi penerima bantuan iuran atau PBI dengan menyusun rencana dan penahapan akuisisi kepesertaan. Kedua, menyiapkan struktur organisasi kerja dan SDM yang memadai dari segi kualitas dan kuantitas untuk mendukung terselenggaranya program yang diamanatkan oleh regulasi termasuk dalam respon tuntutan pelayanan kepesertaan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak pemerintah, pelaku usaha atau pemberi kerja dan pekerja dalam hal penetapan batas usia pensiun agar dibuat regulasi dan ketetapan yang relevan mengenai batas usia penerima manfaat program jaminan pensiun. Yang keempat, konsisten dalam penggunaan nama BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang BPJS. Bukan BP Jamsostek, karena itu membingungkan dan secara regulasi terkait dengan maladministrasi, ya tidak sesuai penamaan walaupun itu hanya kauner, tapi undang-undang tidak mengamanahkan begitu. Kemudian tindakan kolektif, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kami beri saran. Pertama, agar membuat perencanaan dan penyiapan peraturan pemerintah terkait program bantuan iuran atau PBI terhadap pekerja yang berstatus penyandang masalah sosial sesuai amanat pasal 19 ayat 5 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian kedua, menyusun perencanaan bagi penyempurnaan regulasi, yaitu revisi pasal 5 PP nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Menyatakan peserta program tersebut terdiri dari peserta penerima upah
yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah agar pegawai atau pekerja di instansi pemerintah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ketiga, membuat perencanaan bagi penyempurnaan regulasi dan atau mengusulkan kepada DPR RI untuk dilakukan revisi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan revisi Pasal 55 yang menyebutkan bahwa pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran dengan sanksi ancaman pidana, denda, dan kurungan seharusnya bagi pelanggaran berupa tidak menjalankan kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diberikan sanksi yang setara berupa denda dan sanksi pidana. Keempat, membuat perencanaan bagi penyempurnaan regulasi dan atau mengusulkan kepada DPR RI untuk revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan untuk penguatan pengawas ketenagakerjaan yang memadai dari sisi kewenangan, jumlah SDM dan kompetensi dalam rangka penegakan aturan kewajiban pemberi kerja dalam hak kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja. Kemudian untuk Ketua DJSN, tindakan korektif yang kami sarankan, pertama, bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan membuat kajian dan saran kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk efektivitas pengawasan dalam hal kepatuhan pembayaran oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja, termasuk terhadap pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat diberikan sanksi yang tegas. Kedua, bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menyusun saran dan arah kebijakan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam hal pelayanan pencairan klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan agar proses dan prosedurnya dilakukan secara tepat, cepat, dan akuntabel. Ketiga, membuat kajian dan penyiapan naskah bagi penyempurnaan regulasi yang diusulkan kepada pemerintah dan DPR RI, yaitu revisi terhadap Undang-Undang Nomor 40 ya, tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kematian. Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Kemudian Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua untuk memperkuat program kepesertaan dan program pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan tindakan-tindakan korektif yang disampaikan tadi memberikan waktu selama 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif sejak diterima laporan akhir hasil pemeriksaan yang hari ini disampaikan, dan Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan dari tindakan korektif yang disampaikan ke terlapor dan pihak terkait. Demikian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.